Dan jangan pernah lengah, tetap waspada. Salam Heri Gondrong. Polisi sejatinya memiliki badan tegap dengan potongan rambut yang cepak alias rapi. Tapi bagaimana jika polisi dengan penampilan yang berbeda, yakni memiliki rambut gondrong? Ternyata Indonesia punya polisi yang berambut gondrong loh. Ada 3 sosok polisi yang memiliki gaya khas rambut gondrong, yakni Katim Heri Gondrong, Jacqueline Covers atau Bang Jack, dan juga Aibtu Tito. Mereka kemudian viral lantaran aksi heroiknya. Lantas siapa sih sebenarnya mereka? Berikut profil ketiga sosok polisi yang memiliki gaya khas tersendiri untuk menangkap seorang penjahat. Orang-orang di Sumatera Selatan, terutama di Palembang, pasti sudah akrab dengan Aibtu Heri Kusumajaya, juga dikenal sebagai Katim Heri Gondrong. Orang ini yang bertugas sebagai Katim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Jatanras di Terskrimum Polda Sumsel. Terkenal keras dalam melakukan operasi masyarakat atau pekat di kota Palembang. Menarik perhatian masyarakat tidak hanya di Sumatera Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Katim Heri sebagai ikon tim Jatanras pun menjadi sosok yang paling menjadi perhatian. Selain penampilan dengan rambut lurus panjangnya, gayanya khas ketika melakukan interaksi, sosialisasi maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan pun menjadi daya tarik tersendiri. Dari berbagai macam kejahatan jalanan yang ditindak tim Jatanras, persoalan parkir liar jadi salah satu sorotan masyarakat. Ada cerita menarik saat tim Jatanras di bawah pimpinan Katim Heri hendak meringkus pelaku penggelapan barang berharga berupa emas di Palembang. Saat itu pelaku diketahui tengah berada di sebuah rumah makan di Jalan Jenderal Sudirman. Begitu tiba di lokasi, Katim Heri dan rekan-rekan mendapati pelaku yang berinisial S sedang makan siang. Bukannya langsung meringkus, Katim Heri mempersilahkan pelaku menyelesaikan makan siangnya. Bahkan, Katim Heri juga membayar tagihan makan pelaku tersebut. Katim Heri mengatakan bahwa melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kriminal harus didasarkan pada persoalan hukum, yaitu melihat terlebih dahulu tindakan kriminal yang dilakukan pelaku. Menurut Katim Heri, ada 3 komponen yang membentuk standar operasi prosedur atau SOP untuk penangkapan pelaku kejahatan. Yang dimaksud Kapolda yaitu yuridis, teknis, dan etis. Baru-baru ini, jajaran Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menciduk HS, pria yang diduga mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi. Video HS sempat viral di media sosial. Ini tampaknya bahwa Aibtu Jakaria, juga dikenal sebagai Jacqueline Covers dan Bang Jack, adalah anggota polisi yang aneh dan terkenal dalam penangkapan individu yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi. Sosok Aibtu Jakaria juga dikenal sebagai Jacqueline Covers, kemudian menarik perhatian warganet. Dia mengenakan kaos berwarna hitam yang memiliki desain yang khas untuk rocker. Sepertinya rambutnya panjang dan terurai. Dia juga mengenakan beanie hat di kepalanya. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan fakta bahwa seorang polisi mengambil video dokumentasi. Fakta bahwa Aibtu Jakaria terlibat dalam tim tindak bukan tim lidik benar. Dia menyatakan bahwa dalam video-videonya itu dia sering mengajari masyarakat tentang kasus-kasus yang sedang ditangani. Misalnya kasus penipuan di mana seseorang berpura-pura menjadi polisi. Seorang polisi nyentrik berbadan gempal dan berambut gondrong ini selalu mencuri perhatian. Di balik badan gemuknya, dia lincah saat menangkap seorang penjahat. Sudah tak terhitung kasus-kasus kriminal yang dia ungkap. Mulai dari pencurian, penganiayaan, perampokan, begal, hingga pembunuhan. Anggota Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Kepolisian Resort Polres Brebes itu bernama Aibtu Tito Ambar Pramono. Pria yang lahir di Prambanan, Yogyakarta selama 40 tahun, baru saja dipromosikan menjadi Kepala Unit atau Kanit 1 Satreskrim Polres Brebes oleh Kapolres Brebes AKP Ari Supriyono. Karena prestasinya mengungkap ratusan kasus kejahatan setiap tahunnya. Selain itu, Tito seperti yang ia akrab disapa, sering muncul di media massa baik di televisi maupun media online, termasuk media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Instagram selama pengungkapan kasus kejahatan. Banyak masyarakat dan netizen telah bertanya-tanya tentang bagaimana sosok dan Tito tersebut selama ini. Ternyata ada cerita menarik tentang perjalanannya mulai dari menjadi polisi hingga sekarang. Pada awalnya Dan Tito menunjukkan bahwa dia lebih suka menjadi akuntan publik daripada polisi. Ia sempat berkuliah di sebuah universitas di Yogyakarta setelah lulus SMK. Tetapi saya hanya bisa melakukannya selama 1 semester karena saya kuliah.
Meski iseng, ternyata diterima menjadi anggota polisi pada angkatan 1997 hingga 1998. Di awal karirnya menjadi polisi, ia dulu langsung masuk dalam anggota unit reaksi cepat Satreskrim Polres Brebes. Pada tahun 2000 ia mulai menjadi anggota Reskrim Mobile atau Resmob. Ia juga sempat bertugas di Aceh selama 1 tahun pada rentan waktu tahun 1999 hingga 2000. Selama 19 tahun bertugas, Titok hampir selalu ikut turun ke lapangan memburu penjahat yang menjadi target sasarannya. Banyak suka duka menjalani tugas berat menjaga situasi keamanan di Kabupaten Brebes yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Ia pun dikenal garang di hadapan penjahat yang meresahkan masyarakat. Jika penjahat melawan petugas, tidak segan-segan menindak tegas hingga instruksi tembak di tempat sesuai prosedur standar operasi atau SOP. Banyak penjahat terkencing-kencing ketika mereka berhadapan dengannya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai polisi gondrong di Indonesia yang ditakuti. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah bertemu polisi seperti mereka di tempat kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.